Baiklah, Bapak akan mencoba mengulas tentang konsep dasar administrasi pendidikan, kemudian fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Kata administrasi ini, kalau dilihat dari asal katanya itu adalah administrare, ya. Ad itu intensif, artinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ministrare itu tuh artinya melayani, membantu dan mengarahkan. Jadi administrasi ini bisa diartikan dengan melayani atau membantu atau mengarahkan secara lebih intensif, artinya secara terus-menerus. Meskipun pengertian administrasi ini banyak ya dari berbagai ahli, pada dasarnya administrasi itu adalah memberi layanan, ya. Dan apapun pekerjaan itu, yang namanya pekerjaan itu prinsipnya itu adalah melayani, ya. Dokter melayani pasien, ya. Guru melayani siswa, pengacara melayani orang-orang yang terkena kasus hukum. Jadi melayani, memberi pelayanan. Tentu kalau memberi pelayanan berarti artinya ada orang yang dilayani, ya. Kemudian ada objek apanya yang dilayaninya. Kalau kepala sekolah itu melakukan pelayanan. Petugas tata usaha sekolah melakukan pelayanan. Jadi kita semua ini prinsipnya itu adalah melayani. Bapak sekarang ini melayani mahasiswa dalam mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, apa pentingnya administrasi dan supervisi ini? Terutama untuk administrasi dulu, ya. Pentingnya administrasi ini, kalau guru mengajar misalnya tanpa ada perencanaan, apakah bisa guru mengajar tanpa perencanaan? Nah, tentu akan sulit, ya. Kemudian guru melakukan pembelajaran tanpa ada mengevaluasi. Nah, tentu itu juga tidak bisa. Jadi harus ada direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi dan diberi tindak lanjut. Nah, kegiatan itu prinsipnya adalah kegiatan administrasi, ya. Tapi administrasi sesuai dengan bidang masing-masing, ya. Kalau guru, misalnya guru fisika mengajarkan fisika, membuat perencanaan pembelajaran fisika, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi dan memberi tindak lanjut. Kalau ada siswa yang bermasalah, yang kesulitan, itu dibantu penyelesaian. Bagaimana siswa itu mudah untuk belajar. Jadi perencanaan itu pada prinsipnya itu adalah untuk memberi kemudahan, merancang pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan itu menjadi efektif dan efisien. Jadi prinsipnya administrasi itu adalah melakukan pelayanan. Namun ditinjau dari berbagai konsep, ya, berbagai pendapat, administrasi itu bisa dilihat dari segi kerjasama. Jadi administrasi itu prinsipnya adalah kerjasama di antara orang-orang, ya. Kalau misalnya guru dengan siswa itu perlu kerjasama. Tidak bisa guru hanya berbicara saja di depan tanpa ada kerjasama dengan siswa. Kalau ada siswa yang mengalami masalah, lalu ditanya kepada siswa kenapa terjadi. Nah, bagaimana solusi ke depan? Itu dibicarakan. Jadi tidak bisa guru langsung saja mengatakan ini harus kamu kerjakan, ini harus kerjakan. Nah, kalau itu tidak kerjasama, nah itu perintah. Dan akan berbeda hasilnya secara perintah dengan kerjasama. Karena perintah itu belum tentu sanggup dikerjakan oleh siswa, tetapi kalau kerjasama pasti sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya siswa itu kita tidak bisa membuat nilai siswa
di satu sekolah itu nilai 10 semuanya. Karena ada berbagai tingkat kemampuan siswa itu berbeda. Nah, sebab itu guru jangan memaksakan semua siswa itu mendapat nilai 10. Kalau dia mampunya 7, ya oke, memang segitu kemampuannya. Paling guru bisa mengusahakan bagaimana kalau nilai 7 itu dia bisa ditingkatkan menjadi nilai 8. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh guru bersama siswa? Nah, ini perlu ada kerjasama. Kemudian kegiatan administrasi itu merupakan suatu proses. Tidak ada kegiatan itu langsung jadi hasilnya. Kalau proses itu, kalau dalam administrasi itu dimulai dari perencanaan, direncanakan, kemudian agar perencanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik, perlu diorganisasikan, siapa saja yang terlibat, apa saja sarana-prasarana yang diperlukan, kapan dilaksanakan. Nah, itu pengorganisasian. Kemudian perlu ada pengarahan. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan itu perlu diarahkan bagaimana melaksanakan, apa yang dilakukan, apa saja sarana yang diperlukan. Nah, itu perlu diarahkan. Kemudian setelah dilaksanakan pada saat pelaksanaan perlu ada pemantauan untuk melihat apakah rencananya yang keliru atau pelaksanaannya yang keliru. Nah, kalau rencananya tidak tepat karena situasi dan kondisi pada perencanaan itu dirumuskan tidak memprediksi hal-hal, tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi, rupanya terjadi sesuatu hal sehingga rencana tidak dilaksanakan, maka rencana itu perlu dilakukan penyesuaian. Ini pemantauannya, melihat apa-apa saja kendala yang terjadi di lapangan. Kemudian dilakukan evaluasi sejauh mana tujuan itu tercapai. Nah, ini melihat administrasi sebagai suatu proses. Jadi tidak ada proses sekali jadi. Jadi siswa untuk mendapat nilai dari rata-rata 6 misalnya di sekolah, 60 menjadi rata-rata 65 misalnya. Nah, itu perlu ada upaya dari sekolah untuk meningkatkannya. Apa yang akan dilakukan sehingga terjadi peningkatan. Kemudian administrasi ini bisa dilihat dari kerangka berpikir sistem. Artinya, kalau berbagai sistem, maka dalam satu sistem itu ada unsur-unsur, ya, ada komponen-komponen yang terlibat. Misalnya tangan, ada jari-jari tangan, ya, ada empu, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Dan semua itu ada fungsi masing-masing. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini fungsi yang lebih penting. Kalau rem misalnya ada penginjak rem, ada tali rem, ada karet rem. Tidak bisa mengatakan karet rem itu lebih penting. Kalau rem itu tidak ada tali juga tidak bisa berfungsi. Tidak ada penginjak rem juga tidak berfungsi. Jadi kalau secara sistem semuanya memiliki peranan yang penting. Di sekolah misalnya kita tidak bisa mengatakan petugas kebersihan itu, wah ini petugas kebersihan. Tapi kalau dia tidak bisa tidak membersihkan sekolah dengan baik, maka pembelajaran juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sebab itu dalam administrasi ini harus dilihat semua unsur-unsur itu sama pentingnya. Guru penting, tugas kebersihan penting, petugas pintu sekolah itu penting. Kalau tidak dijaga pintu, mungkin ada binatang yang masuk. Coba misalnya sedang ketika belajar masuk anjing gila, nah, kan jadi berantakan juga. Nah begitu ya. Jadi dalam kerangka berpikir sistem, semua unsur-unsur yang terlibat itu memberi sumbangan kepada pencapaian tujuan. Kemudian administrasi ini bisa dilihat dari segi manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu adalah memanfaatkan
segala sumber yang ada secara optimal. Jadi di sekolah, agar tujuan sekolah tercapai, maka kepala sekolah memanfaatkan guru, memanfaatkan tenaga laboran, memanfaatkan orang tua siswa, memanfaatkan masyarakat sekitarnya. Nah, itu diberdayakan ya. Maka nanti ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian baik yang fisik maupun yang non fisik, bisa juga budaya-budaya masyarakat. Nah, itu diberdayakan untuk kemajuan sekolah. Bagaimana budaya-budaya masyarakat itu diintegrasikan dengan kegiatan administrasi di sekolah. Kemudian yang kelima, administrasi itu bisa juga dilihat dari segi kepemimpinan. Kan ada orang-orangnya di sekolah itu. Ada guru, ada wakil kepala sekolah, ada siswa, ada orang tua siswa, ada masyarakat sekitar sekolah, ada petugas-petugas. Nah, bagaimana orang-orang itu dipengaruhi agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sehingga tujuan pendidikan itu tercapai. Kalau tidak, misalnya kepala sekolah menganggap dia pengusaha di sekolah, penguasa ya maksud Bapak, sebagai penguasa di sekolah. Lalu dia seenaknya saja, itu tidak akan jalan ya. Akan ada nanti protes-protes dari guru, protes-protes dari siswa. Bahkan saat ini ada siswa yang berani mendemokan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini karena kepala sekolah tidak mampu menggerakkan, mempengaruhi ya. Jadi kepala sekolah yang didemo, bukannya guru-guru itu, bukannya siswa itu mematuhi disiplin. Nah, ini sudah kepemimpinan yang artinya di sekolah itu tidak berjalan sama sekali kepemimpinannya. Kemudian administrasi itu juga dilihat dari proses pengambilan keputusan. Sepanjang waktu itu proses pengambilan keputusan terjadi di sekolah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau yang lisan. Kalau ada siswa yang terlambat, ambil keputusan. Kalau lonceng berbunyi, ambil keputusan. Artinya segera masuk kelas. Pokoknya setiap saat, setiap detik itu ada keputusan. Nah, keputusan ini ada keputusan jangka pendek, ada keputusan jangka menengah, ada keputusan jangka panjang. Nah, keputusan jangka panjang, apa yang akan diprogramkan sekolah? Nah, tentu akan berbeda dengan keputusan insidentil. Kalau ada siswa terlambat, apa tindakannya? Kalau pengambilan keputusan untuk jangka panjang itu tentu perlu mempertimbangkan beberapa segi, beberapa hal, dan dilakukan dengan proses ya, sehingga keputusan itu efektif untuk dapat dilaksanakan pada masa berikutnya. Kemudian di sekolah itu juga terjadi komunikasi ya, komunikasi kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru sesama guru, guru dengan wakil kepala sekolah. Jadi setiap saat itu terjalin komunikasi ya. Komunikasi ini bisa secara lisan, bisa secara tertulis, bisa juga secara nonverbal. Ya. Secara nonverbal, artinya secara menggunakan isyarat. Ya. Misalnya ketika guru datang pagi, kepala sekolah menyebutnya dengan ucapan salam, ya, dengan senyum. Nah, ini sudah terjadi. Beda dengan kepala sekolah ketika datang guru hanya seperti mau marah-marah misalnya. Nah, itu suasananya akan berbeda. Jadi menciptakan sistem komunikasi yang efektif di sekolah. Ini bagian dari administrasi pendidikan. Nah, itulah ada 7 hal berkenaan dengan, paling kurang ada 7 hal berkenaan dengan konsep administrasi pendidikan. Kemudian apa saja prinsip dari administrasi pendidikan? Pada prinsipnya adalah dilaksanakan secara fleksibel, tidak ada yang kaku ya. Kalau tidak bisa dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian. Efektif dan efisien, artinya tujuan tercapai. Kalau efisien itu waktunya dengan sesingkat mungkin waktu untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian berorientasi pada tujuan, ada tujuan yang akan dicapai.
kemudian kontinuitas ya, artinya berkelanjutan. Nah, ini beberapa prinsip, mungkin beberapa ahli lain itu merumuskan prinsip itu dengan berbagai cara. Apa tujuan administrasi pendidikan? Nah, administrasi pendidikan ini tujuannya adalah untuk mengefektifkan, mengefisienkan, dan memproduktifkan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi ada 3 kriteria ya. Kriteria efektif, tujuan tercapai, efisien menggunakan sumber daya manusia yang seminimal mungkin, dan produktif dengan hasil yang berlipat ganda. Atau hasil bisa jadi hasilnya seperti konsep sekali berkodayung 2-3 pulau terlewati. Nah, itu prinsip dari produktif. Apa saja ruang lingkup dari administrasi pendidikan? Nah, ini sesuai dengan silabus kita ya. Ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini tentu kita hanya mengenal secara singkat. Kurikulum itu mulai kurikulum tingkat nasional hingga kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Ada nanti kita pelajari minggu depannya, ada hidden kurikulum, kurikulum yang tersembunyi. Ada ekstrakurikuler, kokurikuler, kurikuler. Kemudian administrasi peserta didik mulai dari penerimaan siswa baru hingga menjadi alumni. Nah, itu sekarang ini alumni itu diminta ditelusuri ya. Kemana saja alumni itu pergi. Kemudian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau administrasi pendidikan ini yang identik dengan personalia ya. Pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi mulai dari kenaikan pangkat ya, cuti, penggajian dan sebagainya. Kemudian administrasi sarana dan prasarana. Sarana ini adalah berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Kalau prasarana itu yang mendukung seperti bagaimana gedungnya, ruang belajar, pekarangan, nah itu prasarana. Yang tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi terlaksananya pendidikan. Administrasi keuangan, bagaimana manajemen keuangan di sekolah. Administrasi hubungan sekolah masyarakat. Di sekolah harus membina hubungan dengan masyarakat. Nah, ini kan memberdayakan. Jadi memberdayakan segala potensi, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dengan masyarakatnya harus dibina orang tua murid, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, ini harus ada hubungan. Administrasi layanan khusus seperti perpustakaan, kemudian labor-labor, ya, termasuk kegiatan layanan bimbingan konseling, ini layanan khusus. Kemudian administrasi ketetausahaan sekolah. Nah, jadi ketetausahaan ini itu berhubungan dengan surat menyurat, ya, pendokumentasian. Nah, ini tercakup dalam ketetausahaan sekolah. Nah, inilah ruang lingkup dari pembahasan sesuai dengan silabus. Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari referensi lain ya. Kita membahas ruang lingkup administrasi pendidikan selama 1 semester ini. Nah, Bapak kira itu tentang materi daripada konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, dan ruang lingkup.